Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang laporan keuangan konvensional dan syariah. Laporan keuangan adalah ringkasan proses akuntansi selama tahun buku yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud memberikan gambaran kemajuan perusahaan secara periodik. Poin yang pertama atau yang A, konsep laporan keuangan. Adapun yang pertama, definisi laporan keuangan. Menurut Ridwan S. Sujaya tahun 2002 bahwa laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data aktivitas tersebut. Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Yang kedua, perbedaan laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional. Pada akuntansi bank syariah, aktiva kewajiban investasi tidak terikat ekuitas, sedangkan pada bank konvensional yaitu aktiva utang modal. Perbedaan ini menunjukkan ada penambahan investasi terikat yang berupa dana investasi tidak terikat atau mudharabah muthiqah, terdiri atas tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Pos bank syariah pada akun piutang jual beli terdiri dari atas piutang murabahah, piutang salam, piutang itisna, piutang qard, sedangkan pada bank konvensional nama akunnya piutang dagang. Ada pula perbedaan konsep standar neraca bank syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada laporan bank konvensional, selain laporan sama atau neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan cash flow, sedangkan pada bank syariah ada beberapa tambahan laporan keuangan seperti laporan sumber dan penggunaan dana JIS sebagai zakat, infak, dan sedekah yang akan disalurkan melalui qard. Sedangkan pada bank konvensional tidak. Laporan sumber dan penggunaan dana qard sebagai pengembangan fungsi sosial juga. Yang kedua, pada bank konvensional tidak ada pinjaman qard, yaitu pemberian harta pada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Yang ketiga, terdapat distribusi bagi hasil karena tujuan bank syariah berdasarkan bagi hasil jual beli dan sewa. Pada laporan rugi laba bank syariah dan konvensional terdapat perbedaan. Pada bank konvensional, yang pertama pendapatan bunga bersih, yang kedua atau B beban operasional, yang C laba operasional, D. Laba setelah pajak, E. Pajak penghasilan, F. Laba bersih. Sedangkan bank syariah, pendapatan operasional kegiatan syariah, pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana tidak terikat, beban penyisihan, yang D. Beban operasional lainnya, yang E pendapatan operasional, dan F laba bersih. Poin yang ketiga, tujuan dan karakteristik laporan keuangan.
Yang A, tujuan laporan keuangan. Menurut Sofyan Syafri tahun 2009, tujuan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto atau aktiva dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi penting mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasi. Yang kelima, mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Yang B, karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi Indonesia merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga netralitas, yang keempat dapat dibandingkan. Berdasarkan pengertian tersebut, laporan keuangan memiliki karakteristik yang dapat dijadikan pembanding dari periode ke periode pada perusahaan. Yang keempat, unsur-unsur laporan keuangan. A. Unsur dasar laporan keuangan konvensional. Unsur dasar laporan keuangan konvensional terdiri sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan posisi keuangan. Adapun pernyataan posisi keuangan terdiri atas A. Aset, B. Liabilitas, C. Porsi pemegang rekening investasi tak terbatas, D. Saham pemilik. Yang kedua, pernyataan pendapatan. Yang A. Pendapatan merupakan kenaikan kotor dalam aspek atau penurunan dalam liabilitas. Yang B. Biaya merupakan penurunan kotor dalam aspek atau kenaikan dalam liabilitas. C. Keuntungan merupakan kenaikan bersih dari aset bersih. Yang D. Kerugian merupakan penurunan bersih dari aset bersih. Yang E. Keuntungan pada rekening investasi tak terbatas yang setaranya menunjukkan kondisi atau posisi rekening investasi mudharabah mutlaqah. Yang F. Keuntungan bersih. Yang ketiga, pernyataan aliran kas, di mana pernyataan aliran kas dibagi beberapa. Yang A. Kas dan setara kas. Yang kedua, aliran kas dan transaksi. Yang C. Aliran kas dari aktivitas investasi. D. Dan aliran kas dari aktivitas pembiayaan. Yang B. Unsur-unsur laporan keuangan bank syariah. Unsur-unsur laporan keuangan bank syariah terdiri atas yang pertama, laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Yang kedua, laporan laba rugi atau Statement of Income. Yang ketiga, laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Yang keempat, laporan laba ditahan atau saldo laba. Yang kelima, laporan perubahan dana investasi terikat. Yang keenam,
laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kothak hasan. 4 laporan pertama adalah unsur laporan keuangan yang sudah dikenal selama ini secara konvensional, sedangkan 3 yang terakhir bersifat kas atau bersifat kas. Ketiga, laporan yang muncul akibat perbedaan peran dan fungsi bank syariah dibandingkan bank konvensional. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.